Warga Bojonegoro dihimbau waspada hujan disertai angin kencang. Warga Jombang digemparkan dengan penemuan mayat tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Dalam sepekan terakhir, hujan disertai angin kencang kerap melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selain merusak sejumlah rumah warga, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar di sepanjang ruas jalan. Menghadapi fenomena ini, warga dihimbau untuk waspada, terutama saat beraktivitas atau sedang berkendara di jalan raya. Hujan disertai angin kencang kerap melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro, terutama dalam waktu sepekan terakhir ini. Kondisi ini seperti yang terpantau di Desa Kedung Arum, Kecamatan Kanor, dan Desa Kadung Rejo, Kecamatan Porno kemarin. Hembusan angin kencang menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Kerusakan rata-rata terjadi di bagian atap genting yang jatuh dan pecah tersapu oleh angin. Selain itu, angin kencang juga menyebabkan beberapa pohon besar tumbang sehingga sempat menghambat aktivitas warga. Atas kejadian ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bojonegoro telah melakukan peninjauan lokasi. Selain itu juga telah dilakukan pemetaan wilayah-wilayah yang dinilai paling berpotensi terjadi angin kencang ataupun puting beliung. Adapun daerah-daerah rawan bencana angin ini tersebar di 29 desa yang ada di 17 kecamatan. Di antaranya wilayah Kecamatan Kanor, Sumberjo, dan Baurno yang ada di wilayah timur Bojonegoro, hingga Kecamatan Sekar, Margomulyo, dan Gondang yang ada di wilayah barat Bojonegoro. Mengantisipasi hal ini, warga dihimbau untuk lebih waspada, terutama saat sedang berkendara di jalan. Jika terjadi hujan disertai angin kencang, sebaiknya menghentikan kendaraan sekaligus mencari tempat yang aman dari ancaman bahaya pohon tumbang. Dijelaskan terkait cuaca ekstrim yang akan terjadi di Bojonegoro, Bu. Jadi kami BPBD Bojonegoro sudah menerima dari surat edaran dari BMKG Juanda Surabaya bahwasannya untuk sepekan ke depan mulai tanggal 7 sampai dengan 16 Februari kondisi cuaca khususnya itu sangat ekstrim di tentang anginnya. Jadi untuk curah hujan itu standar, tetapi anginnya akan lebih kencang untuk di daerah wilayah khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Itu yang terjadi sampai tanggal berapa itu, Bu, kira-kira? Diprediksi sepekan ke depan sampai tanggal 16 Februari. Oke. Sejauh ini sudah ada laporan, Bu, terkait pohon tumbang atau yang lain? Kalau dari mulai tanggal 7 itu memang ada beberapa kejadian, contoh di depan SMP 4 tempo hari. Terus tadi malam itu ada 2 kejadian sebenarnya di Kanor, tepatnya di Desa Kedung Arum, dan di Kecamatan Burno, tepatnya di Desa Kadung Rejo. Dan hari ini kami tim dari BPBD meluncur ke TKP untuk menyelesaikan atau merapikan pohon tumbang yang terjadi. Oke, ada himbauan yang bisa disampaikan, Bu? Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BPBD menghimbau kepada seluruh warga, khususnya warga wilayah Kabupaten Bojonegoro untuk tetap siaga waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim khususnya angin, untuk menghindari hal-hal kalau memang terjadi angin untuk segera menyesuaikan. Jadi kalau tidak ada hal yang penting untuk menghindari keluar rumah. Yang kedua, kalaupun terjadi hal-hal atau pohon tumbang itu di sekitaran lingkungan warga ataupun di jalan raya, segera melaporkan ke pihak kami BPBD Bojonegoro. Berdasarkan perakiraan BMKG Juanda Surabaya, cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Bojonegoro diprediksi terjadi selama sepekan hingga 16 Februari mendatang. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya, warga di Kabupaten Jombang digemparkan dengan penemuan mayat tanpa kepala di sebuah parit persawahan setempat. Jasad berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan dalam kondisi membusuk. Hingga kini petugas masih melakukan identifikasi dan mencari potongan kepala korban.
Warga di Dusun Mireng, Desa Dukuh Arum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang digemparkan dengan kasus penemuan mayat misterius pada Rabu siang. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan tertelungkup di parit sawah tanpa kepala. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Petugas memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Tim identifikasi dari Satreskrim Polres Jombang langsung menggelar olah TKP dan identifikasi lokasi kejadian. Kepala Dusun Mireng, Retno Handayani mengatakan dirinya mendapatkan laporan dari warga pencari ikan yang pertama kali menemukan mayat tersebut. Dirinya langsung datangi lokasi dan melaporkan ke petugas berwajib. Dari hasil pengapatannya, tidak ada warga yang mengenali karena kondisi sudah membusuk dan tanpa kepala. Ini ada mayat, terus saya menuju sini ternyata gitu kondisinya aja. Bagaimana? Kondisinya sudah parah, sudah parah. Kira-kira ya kepalanya sudah nggak ada. Hanya tubuh saja? Iya, tubuh aja. Tangan, kakinya? Tangan masih ada. Yang tidak ada apa saja, Bu? Kepalanya kayaknya. Laki-laki apa perempuan? Maka identitasnya kayaknya laki-laki. Sementara AKBP Ardi Kurniawan, Kapolres Jombang mengatakan masih melakukan penyelidikan. Pihaknya masih berkonsentrasi di sekitar lokasi kejadian untuk menemukan kepala korban yang belum ditemukan serta melakukan identifikasi. Selain itu, petugas juga memeriksa sejumlah saksi dan warga yang ada di sekitar lokasi. Bukan satu mayat Mr. X jenis kelamin laki-laki di area pematang air sawah di Desa Dukuh Arum, Kecamatan Megaluh. Saat ini setelah kita lakukan pengumpulan bukti-bukti di lokasi kejadian ditemukannya mayat dan sudah dibawa ke RSUD untuk segera kita laksanakan otopsi guna mengetahui penyebab kematian termasuk juga untuk identitas dari mayat tersebut. Kondisinya seperti apa nih? Tadi ditemukan warga dan sudah diamankan oleh petugas kita itu tanpa busana dan tanpa kepala. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Petugas menghimbau agar warga yang kehilangan atau mengenali jasad korban segera menghubungi petugas kepolisian. Kasus pembunuhan pria tanpa kepala ini menambah kasus pembunuhan sebelumnya. Petugas kepolisian harus bekerja keras untuk mengungkap 2 kasus pembunuhan yang hanya berjarak 2 hari tersebut. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Sementara itu, potongan kepala manusia ditemukan warga di tepi Sungai Konto, Kabupaten Jombang. Polisi kemudian mengevakuasinya ke rumah sakit guna dilakukan otopsi. Diduga kuat, potongan kepala ini merupakan bagian dari jasad tanpa kepala yang ditemukan di sebuah parit persawahan tak jauh dari lokasi kejadian. Potongan kepala manusia ditemukan warga di tepi Sungai Konto, Dusun Kedung Lempuk, Desa Pesantren Tembelang, Kabupaten Jombang. Potongan kepala yang sudah mulai membusuk ini langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian menuju instalasi forensik Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk dilakukan otopsi pada Rabu malam. Potongan kepala yang ditemukan ini mulai membusuk di bagian leher ke bawah dan rambutnya mulai terlepas dari kepala. Temuan potongan kepala ini ditemukan sekitar 3 km dari temuan jasad tanpa kepala yang ditemukan sebelumnya. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra mengatakan masih belum bisa memastikan apakah potongan kepala yang ditemukan ada hubungan dengan temuan mayat tanpa kepala yang ditemukan sebelumnya. Polisi masih menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan tim forensik untuk memastikannya. Potongan kepala ini ditemukan warga yang mencium bau busuk di sekitar lokasi. Saat diperiksa, ternyata potongan kepala sudah membusuk dan dikerubungi oleh belatung. Memang benar, tadi ada informasi dari masyarakat bahwa ditemukan salah satu kepala manusia yang saat ini masih kami dalami, kami selidiki dan kami lakukan otopsi terlebih dahulu. Sehingga kami belum bisa memastikan apakah kepala tersebut merupakan mayat yang pertama kali ditemukan atau tidak. Kami menunggu dari hasil otopsi. Itu ditemukan di mana, Mas? Di sungai. Di sungai di Sungai Berantas, atau... ya, di pinggir. Jadi mungkin terdampar sehingga saat itu mungkin ada cium bau masyarakat melihat dan menemukan kepala tersebut. Kondisinya busuk juga bagaimana? Iya, sudah penuh dengan belatung sehingga kami berharap dengan hasil otopsi nanti bisa memastikan apakah benar itu kepala yang kita temukan dari mayat
pertama atau tidak. Secara kasat mata terlihat itu jenis kelaminnya apa? Belum, kami belum berani menyampaikan. Ya. Dan sampai hari ini barangkali pengecekan sidik jari sudah mungkin Belum, karena sampai saat ini juga masih proses otopsi, sehingga kami belum bisa memberikan keterangan lebih pasti. Kami mohon bersabar untuk kita bisa memastikan identitas. Diberitakan sebelumnya, warga di Dusun Mireng, Desa Dukuh Arum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, digemparkan dengan kasus penemuan mayat misterius pada Rabu siang. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan tertelungkup di parit sawah tanpa kepala. Tak berselang lama, warga kembali digemparkan dengan temuan potongan kepala manusia. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. 281 sapi di Tuban terpapar PMK, 7.000 dosis vaksin disebar ke 20 kecamatan. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Kasus penyebaran dan penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK masih marak di Kabupaten Tuban. Tercatat sebanyak 281 sapi terpapar virus PMK. Guna mengurangi penyebaran, dinas terkait menyebar sebanyak 7.000 dosis vaksin ke 20 kecamatan. Kasus penyebaran dan penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK masih marak di kalangan peternak sapi di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data dari Pemkab Tuban, saat ini tercatat ada 281 sapi yang terpapar kasus PMK. Dari kasus tersebut, 220 ekor berhasil sembuh, 37 masih dalam pemulihan, 19 mati, dan 5 potong paksa. Untuk mengantisipasi masifnya penyebaran kasus, Dinas Ketahanan Pangan dan Pelindungan Tanaman atau DKP2P Kabupaten Tuban sebelumnya telah menutup paksa 4 pasar hewan yang menjadi pusat lalu lintas ternak, mulai dari pasar di Kecamatan Semanding, Keret, Parengan, dan Jatiroko. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pelindungan Tanaman atau DKP2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto mengatakan, petugas Satgas PMK saat ini telah bergerak untuk menyalurkan sebanyak 7.000 dosis vaksin PMK ke 20 kecamatan di wilayah setempat. Vaksin ini nantinya akan didistribusikan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan jumlah kasus serta jumlah hewan ternak di masing-masing desa. Di kami ada 281 kasus dengan rincian alhamdulillah 220 ekor atau kurang lebih 78,3% ini sembuh. Alhamdulillah ini kerja kerasnya teman-teman kami, tim Satgas PMK, teman-teman medik, paramedik di Tuban. Kemudian 37-nya masih sakit. Kemudian 19-nya mati dan 5 ini potong paksa. Pak, untuk vaksinasi sendiri seperti apa Pak saat ini? Ya, alhamdulillah kita mendapatkan alokasi 7.000 dosis dari Kementerian Pertanian yang mana 7.000 dosis ini sudah 100% lebih bisa vaksinasi kepada hewan ternak kita di 20 kecamatan. Lebih lanjut, Pemkab Tuban juga menghimbau agar masyarakat tidak panik lantaran pihaknya akan terus mengupayakan langkah terbaik untuk menangani permasalahan ini. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan pelaku spesialis pencurian tabung gas LPG yang telah beraksi di 14 toko dan kios di wilayah setempat. Dari tangan pelaku, petugas menyita belasan tabung LPG 3 kg dan LPG 12 kg. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku pencurian tabung gas LPG menjalankan aksinya di salah satu lokasi kios. Menanggapi laporan dari masyarakat, tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi
berhasil menciduk pelaku pencurian tabung gas LPG yang telah beraksi di 14 toko dan kios di wilayah setempat. Pelaku bernama Taufan, 40 tahun, warga desa Beran, Kecamatan Ngawi, diciduk di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita belasan tabung LPG 3 kg, tabung LPG 12 kg, linggis, obeng, dan palu dari rumah pelaku sebagai barang bukti. Menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan menjelaskan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat atas maraknya pencurian tabung gas LPG, tim Tiger langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pelaku yang melancarkan aksinya pada malam hingga dini hari tersebut berhasil diciduk oleh petugas bersama dengan barang bukti. Alhamdulillah, sekali lagi tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi kembali berhasil mengungkap satu kasus, yang mana dari satu kasus ini kita kembangkan jadi total ada 14 TKP. Jadi kita telah berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana berupa pencurian dengan pemberatan. Adapun yang menjadi objek atau sasaran dari pelaku ini adalah uang tunai yang berada di dalam toko maupun tabung gas LPG. Dari pengakuan para pelaku ini digunakan apa dan untuk yang gas LPG-nya? Ya, jadi untuk saat ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menjual atau melakukan pencurian itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Berapa bibit tabung dan yang diamankan dan? Total ada belasan tabung yang kita amankan, yang paling banyak ukuran 3 kilo, tapi ada juga yang ukuran besar. Atas perbuatannya, pelaku pencurian dengan pemberatan itu akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, Satreskrim Polres Tuban terus melakukan penyelidikan terkait kasus pembuangan bayi di sebuah musola yang menggemparkan warga beberapa waktu lalu. Hasilnya, petugas mendapati ciri-ciri kendaraan yang digunakan pelaku saat membuang bayi tersebut. Satreskrim Polres Tuban terus melakukan penyelidikan terkait kasus pembuangan bayi di teras musola Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang terjadi pada Kamis 31 Januari 2025 lalu. Hasilnya, petugas mendapati ciri-ciri kendaraan yang dicurigai digunakan pelaku saat membuang bayi tersebut. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan, diduga bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Pihaknya mencurigai sebuah mobil warna hitam jenis MPV atau mobil keluarga yang diduga digunakan untuk membuang bayi. Pasalnya, mobil tersebut berhenti di musola tempat bayi ditemukan. Untuk mengungkap identitas pelaku, petugas kepolisian tengah melakukan pendalaman dan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang ada. Sementara bayi malang tersebut kini tengah dirawat di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Balita di Sidoarjo. Sekarang berada di Sidoarjo, di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita, untuk kemudian ditampung di sana. Apabila memang ada yang ingin mengadopsi, mungkin langsung berkoordinasi dengan UPT Sidoarjo. Untuk dari kami Satreskrim untuk saat ini tetap melanjutkan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pelaku yang dugaannya kami duga itu orang tuanya sendiri. Sebagaimana yang sudah kami lakukan penyelidikan sebelumnya bahwa ada dugaan kendaraan yang memang digunakan oleh pelaku ini sempat singgah di musola, kendaraan berwarna hitam. Segera kami lakukan pengungkapan siapa yang diduga pelaku itu sendiri. Diberitakan sebelumnya, warga Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi di dalam kardus yang tergeletak di teras musola desa setempat. Bayi yang diperkirakan berusia 1 minggu itu pertama kali ditemukan warga yang hendak azan Isya di musola setempat. Saat itu bayi ditemukan dalam kondisi telanjang di dalam kardus. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. HPP Gabah Rp6.500 per kilo, Bulog Bojonegoro akan maksimalkan serapan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawal.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk pembelian harga gabah saat ini diharuskan Rp6.500 per kilogram. Menanggapi hal tersebut, Bulog Bojonegoro akan memaksimalkan serapan gabah di kalangan petani tanpa adanya persyaratan apapun. Pemerintah pusat melalui instruksi Presiden beberapa waktu lalu telah menyampaikan perihal pembelian gabah di tingkat petani supaya dibeli dengan harga tidak boleh kurang dari Rp6.500 per kilogramnya. Kabar tersebut tentunya menjadi angin segar bagi para petani, tak terkecuali juga para petani di Kabupaten Bojonegoro. Adanya kebijakan tersebut langsung ditanggapi oleh Perum Bulog Cabang Bojonegoro untuk melakukan serapan gabah semaksimal mungkin di tingkat petani. Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Dharma Atmaja menyampaikan, pemerintah yang mengeluarkan kebijakan kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram bakal ditindaklanjuti oleh Bulog Bojonegoro. Kenaikan HPP gabah sebesar Rp500 ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi petani sekaligus menjaga harga dasar panen. Tak hanya itu, kenaikan HPP gabah kering Rp6.500 per kilogram juga untuk mensejahterakan petani, terutama saat panen raya tiba. Menurutnya, biasanya harga gabah pada saat panen ditawar oleh tengkulak di bawah harga HPP. Jika itu terjadi, tentunya para petani bisa menjual gabah mereka langsung ke Bulog agar mendapatkan harga sesuai HPP Rp6.500 tanpa adanya persyaratan apapun. Ferdian menambahkan, adanya kebijakan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, maka akan menjadi kesempatan Bulog untuk menyerap lebih banyak lagi hasil panen dari komoditas gabah, baik itu dari Kabupaten Bojonegoro, Tuban, maupun Kabupaten Lamongan. HPP 6.500 gabah kering panen ya, itu artinya gabah yang sudah dipanen, ya kan, yang sudah dikemasi terus siap angkut. Jadi itu harga di petani, dan GKP itu adalah semua biaya panen itu masuk di GKP tersebut. Jadi nanti jangan ada understanding ya, berbeda pendapat atau berbeda pemahaman bahwa Pak di bawah itu dibeli di bawah HPP gitu ya. Namun ketika kita cek ternyata memang biaya panen tidak diinkludkan di situ. Jadi 6.500 itu sudah include dengan biaya panen, sudah dikemas dan siap angkut. Gitu. Itu ditetapkan per tanggal berapa, Pak? Terakhir di tanggal 24 Januari kemarin. Ya. Oh gitu, Pak ya. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI nomor 14 tahun 2025. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di area parkir di Gor Rangga Jaya Anoraga Kabupaten Tuban terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku menyatroni area parkiran, kemudian dengan santai mendorong sepeda motor Beat yang ditinggal oleh pemiliknya. Beginilah gelagat dua pelaku aksi pencurian motor di Gor Rangga Jaya Anoraga Kabupaten Tuban yang sempat viral di media sosial. Terekam jelas dalam kamera CCTV, kedua pelaku dengan santai menggondol satu unit sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya dengan cara didorong. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 8 Februari sekitar pukul 7 malam. Nampak satu pelaku menyatroni area parkir untuk mencari sasaran. Tak lama kemudian pelaku lainnya datang dengan mengendarai motor Vario berwarna merah. Selanjutnya pelaku langsung menggondol satu unit sepeda motor Beat yang ada di area parkiran. Pelaku membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Pasca kejadian, korban berinisial D, 20 tahun, warga Kecamatan Tuban Kota, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres setempat. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander menjelaskan dari beberapa rekaman CCTV yang dikumpulkan terdapat beberapa identitas yang dicurigai. Selanjutnya, petugas akan melakukan penangkapan serta upaya penyidikan lebih lanjut. Itu korban datang di GOR itu jam 7.19.00, kemungkinan waktu hilang antara jam 19.00 sampai jam 8. Jadi pada saat ini kami sudah melakukan penyelidikan
identifikasi pelaku bahwa setelah keluar dari gor ini pelaku berjalan ke arah utara, kemudian kami ikuti CCTV kemungkinan arah larinya pelaku ini. Jadi untuk identifikasi pelaku ini kami sudah ada beberapa nama yang kami curigai yang memang sudah pemain, sudah pelaku lama ini. Untuk tindak lanjutnya tentu saja segera kita lakukan penangkapan dengan upaya penyelidikan lebih lanjut. Itu 2 orang ya, Dan? Untuk pelaku 2 orang. Jadi untuk curanmor ini emang kami sampaikan bahwa memang pelakunya rata-rata 2 orang, Mas. Jadi mereka berboncengan dengan sistem hunting. Jadi mana kendaraan yang sekiranya bisa diambil mereka ambil, karena dengan mereka ini 2 orang berboncengan, selain daripada menggambar kendaraan mana yang bisa diambil, itu juga berguna untuk mereka kabur, escape. Sebulan terakhir, aksi pencurian sepeda motor marak terjadi di Kabupaten Tuban. Modusnya hampir serupa. Pelaku berboncengan dan melihat motor yang bisa diambil. Polisi menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, puncak perayaan Tahun Baru Imlek atau malam ke-15 kalender Cina, Kelenteng Hoksibio Bojonegoro menyediakan ratusan porsi menu lontong cap gomeh. Dalam perayaan puncak Imlek ini, warga Tionghoa dengan masyarakat Muslim saling berbagi menikmati lontong cap gomeh. Warga Tionghoa di Kelenteng Hoksibio Bojonegoro merayakan puncak perayaan Tahun Baru Imlek atau malam ke-15 dalam kalender Cina dengan ditandai makan lontong cap gomeh pada Rabu malam. Kurang lebih ada sebanyak 250 porsi menu lontong cap gomeh disediakan oleh umat Tridharma untuk merayakan tradisi masyarakat Tionghoa. Suasana keakraban harmonisasi antara umat terlihat saat warga mulai menikmati lontong cap gomeh yang sudah disediakan. Baik dari masyarakat Tionghoa maupun umat Islam yang tergabung dalam arisan gotong royong menikmati kelezatan lontong tersebut. Hidangan makanan lontong cap gomeh sendiri menjadi salah satu sajian khas yang selalu hadir dalam perayaan cap gomeh. Selain biasanya identik ada kue keranjang, lontong cap gomeh ini menjadi salah satu simbol harmonisasi budaya lokal. Lontong ini memiliki perpaduan antara lontong, sambal, kacang panjang, serundeng, kuah koya, dan beberapa menu pelengkap lainnya. Selain memiliki percampuran bahan yang beragam, cita rasa lontong cap gomeh memiliki tekstur rasa yang kaya dan beragam. Di sisi lain, di balik banyaknya menu yang ada pada lontong cap gomeh, ternyata juga memiliki nilai filosofi yang amat sangat mendalam. Bidang Peribadatan TITD Hoksibio Bojonegoro, Ko Jiang San mengatakan, malam ke-15 cap gomeh ini memiliki makna ucapan rasa bersyukur kepada Tuhan atas nikmat berkah di malam purnama ini. Selain itu, perayaan puncak Imlek ini juga dijadikan ajang reuni dan ataupun silaturahmi keluarga Tionghoa. Yang pasti cap gomeh kita itu dialek yang Hokkien ya. Cap gomeh berarti 15, itu malam 15. Yang pasti kita bermakna bersyukur pada Tuhan Khalik semesta alam bahwa limpahan berkah di malam purnama ini. Dengan kata lain, karena cap gomeh itu adalah puncak dari perayaan Imlek. Jadi kita termasuk juga temu reuni untuk keluarga, juga untuk yang mau bertandan, itu termasuk hari yang sudah terakhir. Dan rembulan sendiri itu menggambarkan adalah rahmat Tuhan mula pertama di tahun baru Imlek. Ini kan 2576 Hongseli. Tadi untuk perayaan di Kelenteng sendiri cap gomehnya apa kok? Ya itu tadi ada kita rasa syukur kita ungkapkan dalam makan lontong bersama dengan peserta arisan gotong royong kita. Jadi makanan itu memang dari akulturasi. Jadi sebetulnya kan pemanahnya sembahyang tadi biasanya ada nian kau kue keranjang itu, yang di sana itu lontong cap gomeh, jadi berbaur dengan budaya setempat. Yang tujuannya ya ungkapan syukur karena juga termasuk tentang panen. Usai melaksanakan perayaan cap gomeh dengan makan lontong, warga Tionghoa kemudian melanjutkan dengan prosesi sembahyang di Kelenteng. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.